Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Salis dalam pembelajaran IPA materi objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang akan membahas tentang pengukuran, besaran, dan lain-lain. Anak-anak, sudahkah kalian siap untuk belajar IPA hari ini? Silahkan disimak buku paket IPA-nya halaman 3 dan buku tulis kalian masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. Yang kedua, mempelajari kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, memahami objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keempat, memahami apa itu pengukuran. Yang kelima, memahami besaran dan bukan besaran. Dan yang terakhir yaitu membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Sekarang kita mengingat pembelajaran minggu lalu dulu ya, penyelidikan ilmiah. Mengapa penting sih penyelidikan ilmiah itu? Untuk berlatih mengembangkan IPA. Seperti yang kalian ketahui, penyelidikan ilmiah ada 3 tahap penting. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Ketika pengamatan sudah dilakukan, langkah yang selanjutnya yaitu inferensi. Inferensi yaitu merumuskan atau menjelaskan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik berupa tulisan maupun lisan. Objek dalam IPA. Apa sih objek dalam IPA itu? Yaitu segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Contohnya, interaksi antara air dan makhluk hidup, interaksi antara tumbuhan dengan udara. Nah, objek-objek IPA tersebut berupa benda yang sangat kecil, renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom, juga dapat berupa benda-benda yang berukuran besar. Contohnya, lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Nah, IPA itu sendiri digolongkan menjadi 4, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Berikut penjelasan penggolongan dalam IPA, yaitu fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua yaitu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga yaitu biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari yang ukuran renik atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas, besar. Dan yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa. Ilmu ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Nah, diharapkan setelah kita paham dengan pelajaran IPA, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, paham berbagai hal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Sekarang kita akan belajar tentang pengukuran. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan ya?
Coba Bu Salis tanya, berapa panjang meja itu? Berapa jengkal ya kira-kira? Bagaimana kalian mengukurnya? Menggunakan tangan, lalu diukur, kalian menyebutkan panjangnya 7 jengkal. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur berarti contohnya apa? Panjang, volume, suhu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu satuan. Satuan yaitu sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur, sehingga dia memiliki satuan. Besaran dinyatakan dengan angka. Berikut adalah beberapa contoh alat ukur. Untuk mengukur panjang, kita biasa menggunakan penggaris. Untuk mengukur waktu, kita menggunakan stopwatch. Untuk mengukur massa, kita menggunakan timbangan. Dan untuk mengukur suhu, kita menggunakan termometer. Ada dua macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Ciri khusus dari besaran ini yaitu satuannya hanya satu. Satuan itu diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan alat ukur. Contohnya besaran pokok yaitu panjang. Satuannya adalah meter saja atau inci saja. Tidak ada satuan yang lain. Ada 7 macam besaran pokok dengan satuan internasional atau SI. Satuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu panjang. Satuannya meter dengan menggunakan alat ukur penggaris. Yang kedua, besaran massa. Satuan dari massa yaitu kilogram. Massa diukur dengan neraca. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu satuannya apa? Yaitu sekon atau detik. Alat ukur waktu yaitu stopwatch. Yang keempat yaitu suhu. Besaran suhu satuannya yaitu Kelvin. Dapat diukur menggunakan termometer. Yang kelima yaitu kuat arus. Satuannya yaitu ampere. Alat ukurnya namanya ampermeter. Dan yang keenam yaitu jumlah zat. Satuannya mol. Ini tidak ada alat ukurnya. Dan yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Satuannya kandela dengan alat ukur light meter. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ciri khusus besaran turunan yaitu bisa didapatkan lewat pengukuran langsung ataupun lewat pengukuran tidak langsung. Lewat pengukuran tidak langsung ini yaitu menggunakan rumus tertentu. Macam-macam besaran turunan. Yang pertama yaitu luas. Luas didapat dari rumus panjang kali lebar. Panjang satuannya yaitu meter, lebar yaitu meter. Meter kali meter berarti meter persegi. Luas memiliki satuan SI yaitu meter persegi. Yang kedua yaitu volume. Volume diperoleh dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang
yaitu besaran pokok ya, satuannya meter, lebar meter, tinggi meter. Sehingga meter kali meter kali meter, meter kubik. Volume memiliki satuan SI meter kubik atau meter pangkat 3. Yang ketiga yaitu massa jenis. Massa jenis diperoleh dengan rumus massa per volume. Sehingga satuannya, satuan massa kilogram, satuan volume tadi meter kubik. Jadi satuan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Yang keempat yaitu kecepatan. Rumus kecepatan yaitu perpindahan per waktu. Perpindahan yaitu meter per waktu, satuannya yaitu sekon. Meter per sekon. Sehingga satuan SI kecepatan yaitu meter per sekon. Yang kelima yaitu percepatan. Percepatan yaitu kecepatan dibagi waktu. Kecepatan meter per waktu sekon kuadrat. Jadi rumus percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Yang keenam yaitu gaya. Gaya diperoleh dari rumus massa kali percepatan. Sehingga gaya satuan SI-nya yaitu kilogram meter per sekon kuadrat atau bisa disingkat yaitu Newton. Yang ketujuh yaitu usaha. Rumus usaha yaitu gaya kali perpindahan. Satuan usaha yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau biasa disingkat Joule. Yang kedelapan yaitu daya. Daya diperoleh dari rumus usaha per waktu. Jadi satuan dalam SI yaitu kilogram meter persegi per sekon kubik atau biasa disingkat watt. Yang kesembilan yaitu tekanan. Tekanan diperoleh dari rumus gaya perluas. Gaya tadi rumusnya yaitu satuannya Newton per meter kuadrat. Satuan SI tekanan bisa disingkat dengan Pascal atau PA. Dan yang terakhir yaitu momentum. Momentum diperoleh dari rumus massa kali kecepatan. Sehingga satuan SI momentum yaitu kilogram meter per sekon. Nah, kita tadi sudah belajar satuan dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, satuan itu sendiri ada dua macam, yaitu satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku atau satuan standar yaitu satuan yang diakui secara internasional, yaitu disebut satuan internasional atau SI. Contohnya meter, sekon, ampere, dan satuan-satuan yang sudah kita sebutkan tadi di atas. Yang kedua yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku yaitu satuan yang bukan standar. Kenapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang itu berbeda. Contohnya jengkal, hasta, misalnya mengukur panjang menggunakan jengkal. Padahal jengkal setiap orang berbeda-beda, sehingga satuan itu disebut satuan tidak baku. Begitu. Demikian pemaparan materi tentang objek IPA sampai besaran pokok dan besaran turunan. Tugas anak-anak di rumah yaitu mempelajari atau memahami kembali apa itu objek IPA sampai dengan satuan. Atau bisa dibaca buku paketnya halaman 8 sampai halaman 26. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran daring IPA minggu depan. Sampai jumpa.